Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Faiza Husniah dengan NIM 9323054119 akan menjelaskan materi interpolasi polinom Newton-Gregory. Polinom Newton-Gregory memiliki dua konsep. Yang pertama yaitu tabel selisih maju (forward table) dan yang kedua yaitu tabel selisih mundur atau backward table. Karena interpolasi Newton-Gregory memiliki dua konsep, yaitu Gregory maju dan Gregory mundur, maka kita akan mencoba untuk membandingkan bagaimana perbedaan untuk kedua tabel tersebut. Untuk tabel pertama, yaitu Gregory maju. Pada tabel pertama, memiliki contoh di dalam tabel itu memiliki tiga data, yaitu 0, 1, 2, 3. X1 ini memiliki tabel yaitu X0, X1, X2, dan X3. Dan untuk tabel dengan kolom Y, I sama dengan Fx, yaitu memiliki tabel Fx0, Fx1, Fx2, dan Fx3. Dan untuk kolom selanjutnya yaitu delta F, yaitu berupa delta F0, delta F1, delta F2, di mana delta F di sini adalah bentuk selisih dari X1 ke X0, di mana delta contoh yaitu delta F0. Delta F0 ini adalah bentuk selisih dari Fx1 dikurangi Fx0. Dan delta F1 ini bentuk dari selisih Fx2 dikurangi Fx1. Dan delta F2 ini bentuk selisih dari Fx3 dikurangi Fx2. Sedangkan untuk kolom selanjutnya yaitu delta kuadrat F yang memiliki bentuk selisih juga, di mana selisih tersebut adalah bentuk delta F di sebelah kirinya, yaitu delta F1 dikurangi delta F0 akan menghasilkan delta kuadrat F0. Kemudian delta F2 dikurangi delta F1 akan menghasilkan delta kuadrat F1. Untuk kolom selanjutnya yaitu delta pangkat 3F. Delta pangkat 3F ini bentuk selisih dari delta kuadrat F1 dikurangi delta kuadrat F0 yang akan menghasilkan delta pangkat 3 F0. Kemudian, XI sama dengan X0 ditambah IH dengan sedemikian hingga I sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai nilai N. Untuk tabel interpolasi Gregory mundur, yaitu memiliki perbedaan. Teman-teman bisa melihat atau mengamati bagaimana perbedaan tersebut. Nah, dalam perbedaan kedua tabel ini terletak pada urutan interpolasinya. Akan tetapi untuk bentuk selisihnya adalah sama. Jika isi kedua tabel tersebut memiliki perbedaan, maka untuk persamaannya yaitu terletak pada nilai X yang diinterpolasikan. Kedua tabel Gregory tersebut memiliki X yang diinterpolasikan yang sama, yaitu di mana X sama dengan X0 ditambah SH, dengan S adalah elemen bilangan real. Kemudian S sama dengan X kurangi X dikurangi X0 per H, di mana H yaitu H sama dengan X1 dikurangi X0. Untuk rumus bentuk umum Newton-Gregory, kita bisa lihat pada slide ini, yaitu selisih maju dan selisih mundur. Kita bisa membedakan untuk rumus bentuk umumnya pada selisih maju dan mundur itu terletak pada nilai positif dan nilai negatif. Nah, untuk F0 ditambah S dikalikan delta F0 per 1 faktorial itu sama, maksudnya itu sama. Selisih maju dan selisih mundur memiliki kesamaan pada F0 ditambah S dikalikan delta F0 per 1 faktorial. Akan tetapi, perbedaannya terlihat pada dengan penyebut 2 faktorial, yaitu kita bisa melihat pada pembilangnya, yaitu S dikalikan S min 1 dikali delta kuadrat F0 per 2 faktorial. Akan tetapi, untuk selisih mundur, kita bisa lihat bahwa pembilangnya adalah S dikalikan S plus 1 dikali delta kuadrat F0 per 2 faktorial. Begitupun seterusnya. Di mana F
beda terbagi hingga X1, X0 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0 sama dengan delta pangkat 1 atau delta F0 per 1 faktorial dikalikan H. Begitupun juga sampai hingga F beda terbagi hingga Xn, sampai X1, X0 sama dengan delta pangkat N Fx0 per N faktorial H pangkat N sama dengan delta pangkat N F0 per N faktorial H pangkat N. Untuk lebih memahami materi ini, kita bisa mempelajarinya dengan menggunakan contoh soal. Nah, untuk contoh soal ini kita bisa belajar bagaimana untuk penyelesaian pada tabel dengan selisih maju. Berikut pertanyaannya yaitu cari nilai aproksimasi fungsi f(a)x saat x sama dengan 0,5 menggunakan interpolasi beda hingga Gregory Newton dari data tabel berikut ini. Dengan x0 fx7, x1 fx2, x2 fx3 sampai x4 fx47. Untuk menyelesaikan soal yang pada slide sebelumnya, kita pertama untuk menentukan nilai H, di mana nilai H yaitu x1 min x0. Nah, x sama dengan 0,5. 0,5 itu terletak di antara 0 dan 1. Maka x1 sama dengan 1 dan x0 sama dengan 0. Sehingga nilai H diperoleh sama dengan 1. Untuk menentukan nilai S, kita menggunakan nilai-nilai yang telah ada. Dengan x sama dengan 0,5, x0 sama dengan 0, dan H sama dengan 1. Sehingga diperoleh nilai S yaitu 0,5. Untuk langkah selanjutnya kita menggunakan perhitungan tabel, yaitu bentuk selisih. Dengan bentuk delta F, kita mendapatkan nilai pada delta F nanti itu dengan saling meselisihkan pada kolom Fx. Kemudian untuk delta kuadrat F adalah bentuk nilai selisih dari delta F. Kemudian untuk delta pangkat 3F adalah bentuk dari nilai selisih pada delta kuadrat F. Karena 0,5 terletak pada 0 dan 1, maka kita mengambil nilai untuk memenuhi pada rumus yang akan kita hitung. Maka di mana Fx yaitu sama dengan 7, delta F sama dengan min 5, delta kuadrat F sama dengan 6, dan delta pangkat 3F sama dengan 6. Kenapa bisa kita mengambil pada nilai yang atas itu? Nah, karena 0 adalah x0 dari x yang ditanyakan pada soal, di mana x sama dengan 0,5. Setelah kita mengetahui nilai-nilai yang akan digunakan pada rumus, untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan yang ada di dalam rumus. Nah, kita telah menentukan orde yang kita gunakan, yaitu P3X sama dengan F0 ditambah S dikalikan delta F0 per 1 faktorial ditambah S dikali S min 1 dikali delta kuadrat F0 per 2 faktorial ditambah S dikali S min 1 dikali S min 2 dikali delta pangkat 3 F0 per 3 faktorial. Kemudian memasukkan semua nilai-nilai yang ada pada rumus itu dan yang telah kita ketahui dan yang telah kita hitung sebelumnya. Sehingga kita memperoleh nilai P3 0,5 yaitu 4,125. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu contoh soal ini untuk kita bisa memahami penggunaan pada tabel selisih mundur. Kita menggunakan soal yang sama, akan tetapi untuk nilai X-nya berubah menjadi 3,82. Untuk penyelesaiannya, karena ini sama-sama memiliki rumus yang sama seperti soal sebelumnya, maka kita
hanya mengganti pada angkanya saja, di mana H akan sama dengan 0,82 dan S sama dengan 1. Untuk tabel pada nilai angka-angkanya tetap sama, sesuai pada tabel yang pada soal sebelumnya. Akan tetapi, pada soal ini, yang ditanyakan pada soal adalah 3,82, maka X0 pada 3,82 yaitu terletak pada iterasi 3, X3. Maka kita menggunakan Fx sama dengan 16, delta F sama dengan 31. Akan tetapi, delta kuadrat F ini tidak memiliki angka. Nah, oleh karena itu, kita bisa menggunakan tabel selisih mundur. Nah, untuk tabel selisih mundurnya akan menjadi berupa Fx sama dengan 16, delta F sama dengan 13, dan delta kuadrat F sama dengan 12, dan delta pangkat 3F sama dengan 6. Kemudian untuk langkah selanjutnya sama, oleh karena itu sama dengan soal sebelumnya di mana kita menggunakan interpolasi dengan orde 3. Akan tetapi untuk yang nilai selisih maju dengan tanda negatif, maka untuk selisih mundur ini menggunakan nilai atau sifat positif. Kemudian kita memasukkan nilai atau angka-angka yang telah kita ketahui ke rumus yang ini. Setelah itu, setelah dihitung, kemudian kita akan menemukan nilai P3 3,82 sama dengan 39,822968. Terima kasih, sekian untuk materi penjelasan interpolasi Newton-Gregory. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.